permulaan penanaman padi sehingga menjadi padi dari awal sampai akhirnya. Dan kita bisa lihat di sebelah sini ada seorang petani yang sedang menaburkan bibit padi. Yang itu bisa didiamkan selama 1 atau 2 hari, kemudian akan ditanami oleh padi tersebut. Bukan begitu Kakak Dewi? Ya jelas. Lanjutkan, tentu. silahkan. Ya, cut. Oke guys, let's go. Ini beda. Makan dah. Enggak mau sih, keracunan. Ngapain kamu ngomong? Maaf. Apa? Tahu terus sayangnya. Udah perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ekonomi Syariah kelas 3A Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram ingin melakukan wawancara di Dusun Dasan Tinggi Desa Motonggambang Kecamatan Kupang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita akan mulai sesi tanya jawab dari narasumber kita yang akan ditanyakan oleh saudari Ainun Dinia Alawiyah. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara terhadap narasumber. Siapa nama Bapak? Haji Safwan. Sejak kapan Bapak melakukan bisnis jual beli di pupuk? Kalau terkait dengan pupuk ini saya geluti sudah 12 tahun. Ya berarti sekitar tahun 2010. Apakah alasan Bapak memilih bisnis Yang sebenarnya awalnya sih saya tertarik karena banyak pernikahan keluarga, sehingga yang memunculkan minat saya untuk mencoba, mulai dari sedikit bertambah langkah apa saja yang Bapak lakukan agar pupuk-pupuk ini tetap terjaga? Kan kita tahu bahwa kalaupun musim hujan pasti ada banjir. Nah, itu kan nanti akan rusak. kalau terkait dengan hujan atau banjir, kami kan di sini dataran tanah hujan ya, jadi kami tidak pernah berpikir apa terjadi banjir atau tidak. Saya alihkan ke moderator. Eksan. Iya, Pak. Pertanyaan kami selanjutnya itu biasanya dari mana Pak pasokan bibit pupuk? Oh,
ada di sini. Ada di belakang saya harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Paling banyak dulu atau sekarang? Kalau pupuk sama saja. Yang sampai sekarang yang dulu sampai sekarang. Terus biasanya kalau sudah nyimpen itu apa aja kendalanya? Menyimpan lama terutama urea membatu, tetapi tidak pernah ada urea sampai membatu karena terbatas. Berarti sampai saat ini belum ada ya kendala yang paling parah gitu. Terus apakah ada kerugian menjelang pupuk itu? Biasanya apakah ada? Yuk, pasti ada. Pertama dari konsumen, atau dari petani. Misalnya kita bawa ke situ kita bayar hilang. Ya, itulah yang jadi kendala. Sampai sekarang masih banyak. Tapi Terus biasanya Sida ada pupuk organik sama non organik kan? ya, Kenapa lebih milih menjual pupuk organik daripada pupuk non organik? coba bantu saya. Gini, biasanya kan pupuk itu dibagi sama dua jenis, yang organik sama non organik. Kan yang non organik itu kayak yang kayak gini, yang pakai urea. Nah kalau yang organik itu kayak dari kotoran hewan, kayak tumbuhan, ada yang kayak kompos. Kenapa lebih memilih yang ini daripada yang Buat sendiri gitu. Lebih simpel, tidak terlalu merepotkan siapa-siapa. Itu aja. Sebenarnya sih lebih memilih organik karena di alam. Iya. Cuman kan sekarang sudah dicabut subsidinya pemerintah. Oh berarti ada subsidi dari Ya, Iya. organik non organik ada. Kalau yang kimia gini kan subsidi. Makanya ini yang Kalau tahun lalu memang masih ada subsidi walaupun organik. nah kalau Daripada ibunya itu lebih paham karena dia pelakunya. Makanya saya sendiri dia senyum dan kasih arahnya ke saya kan gitu. apa perbedaannya waktu dapat subsidi dari pemerintah sama saat ini kan udah di stop kan? Apa perbedaannya? Masih. Tak kira dua macam subsidi urea sama NPK. Aku dibantu. Ya. Oh, ada tukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mewawancarai para petani yang ada di Desa Muntonggamang, Kecamatan Kopang. Baiklah. Siapakah nama Bapak? Sukarman. Sejak kapan Bapak melakukan kegiatan menanam tanaman padi? Saya umur 25 tahun. Sudah berapa lama Bapak menjadi seorang petani kan? Nah, di mana lokasi tempat Bapak bertani? Di tanah sendiri. Apakah alasan Bapak memilih menjadi seorang petani? Menjadi petani karena ada pekerjaan lain. Lebih baik kita ke petani. Apa tindakan Bapak dalam menyuburkan padi-padi yang sekarang Bapak tanam? Dan apa saja yang sering Bapak gunakan?
petani bibit padi yang unggul, terus pupuk, alat-alat lain, Biasanya pupuk penyemprotan. ya, biasanya seperti apa jenis pupuk yang Bapak gunakan dalam menyuburkan tanaman padi tersebut? Pupuk pertama 36 Pupuk 36 sama urea urea. dicampur. Nah, lebih baik manakah menggunakan mesin traktor atau menggunakan bajak kerbau? Karena sudah ada zaman untuk kerbau, sekarang zamannya canggih, malah berat pakai traktor. Berapa lama biasanya masa panen padi-padi yang 3 Bapak bulan. tanam? 3 bulan 10 hari. Berapa lama masa awal hingga masa panen itu kan 4 bulan 10 hari. Kemudian selain padi apa juga tanaman yang sering Bapak tanam di sawah Selesai Bapak? padi. Ya. Selain tembakau, ada juga ada yang lain, jagung, cabai, tomat. Dan apa pengaruh cuaca bagi hasil panen Bapak? Biasanya kan ada musim penghujan, musim panas. Gitu. Kalau sering hujan, otomatis petani akan kurang, akan penyakit akan datang. Penyakit tanaman. Kalau tetap hujan tiap hari. Kemudian bagaimana cara Bapak mengatasi hama yang menyerang tanaman Bapak? Penyemprotan. Penyemprotan seperti apa? Menggunakan apa? Satu Tensis? tensis. Kemudian berapa biaya untuk perawatan sawah Bapak? Seperti dari awal Bapak melakukan garap sawah, melakukan penanaman, serta biaya-biaya yang dikeluarkan dalam beri upah kepada buruh tani. Dalam berapa hektar? Dalam 1 hektar, dalam 1 petak, apa dalam berapa? Per 1 hektar. Per 1 hektar. Kalau masalah biaya penggarapan traktornya 2 juta 1 hektar. Kalau untuk gaji buruh? Untuk gaji buruh enggak ada untuk gaji buruh sekarang untuk padi. Masalah panennya besok 1 juta berapa itu per kintal? Kosnya 100.000 per kintal. 100.000 per kintal. Dan biasanya tuh dalam sekali panen Bapak menghasilkan berapa kintal atau berapa ton padi? Dalam 20 hari itu menghasilkan 2 ton, 1 ton 5 kintal. Baik. Dalam 1 hektar bisa mendapatkan 20 ton. Dalam 60 hari bisa mendapatkan 5 ton. Apakah selama ini Bapak sering mengalami kegagalan dalam bertani, baik itu padi, jagung atau cabai dan segala macam? Ada yang gagal, ada yang enggak, bisa penyakit kuning itu yang datang. Istilah orang. Ya. Kan Itu dibasmi dengan penyemprotan. biasanya kalau ada kegagalan dalam bertani, biasanya kan ada pengurangan dari pendapatan yang dihasilkan dari panen tersebut. Biasanya dalam ada kegagalan itu berapa ton atau berapa kuintal? Oh, Pasti jauh kan berkurang. menyusut, ya. Jauh berkurang, bisa 5 kintal dalam 50 hari. 50 hari istilahnya. Kalau dalam 1 hektar bisa 6 kintal Kerugiannya. kerugian. Baik, mungkin ada tambahan harga pupuk. Oh ya. Kemudian kan sekarang harga pupuk itu lagi melonjak, lagi mahal-mahalnya. Terus gimana tanggapan Bapak terkait itu? Ya kan kita dikasih rabu subsidi. Oh iya. Lalu berarti itu gratis atau kita Kayak bayar anggota. setengahnya? Enggak, Oh, ada anggota. anggota kelompok tadi. Baik. Mungkin cuma itu yang
kita wawancarai Bapak. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mewawancarai narasumber dua. Dengan siapa nama Bapak? Bapak Hairuman. Sejak kapan Bapak melakukan kegiatan menanam padi? Sejak umur 25 tahun Lokasi tempat Bapak menanam padi? di Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Dusun Montong Buluk. Apakah alasan Bapak memilih menjadi seorang petani? Biar kebutuhan sehari-hari kita terpenuhi dan untuk menghidupkan keluarga. Apa tindakan Bapak dalam menyuburkan padi-padi? Apa saja yang Bapak gunakan? Kami gunakan pupuk kandang sama pupuk organik. Pupuk organik sama pupuk pupuk urea, sama pupuk satu MPK. MPK. Bagaimana cara Bapak melakukan perawatan tanam padi-padi? Pertama-tama kita garap dulu, terus kita tanamkan padi, terus baru 15 hari atau 20 hari baru kita pupuk. Setelah kita pupuk ya kita bersihkan kotorannya yang di padi itu. Terus lebih baik manakah menggunakan mesin traktor atau menggunakan bajak kerbau? Lebih baik kita gunakan traktor sekarang. Kalau dulu kita pakai kerbau, tapi yang sekarang lebih baik kita pakai traktor aja. Berapa lama masa panen padi-padi? 3 bulan, kadang-kadang 3 bulan, kadang-kadang lebih dari 3 bulan. Kalau padi unggul yang kilosari, kelas sirop kilosari itu ya lebih 3 bulan. Kalau impari 32 aja ya 3 bulan. Kurang sih. Berarti dalam setahun itu nanam padinya berapa kali? Dalam setahun kami tanam cuma 1 kali kalau di sini ya, 1 kali aja karena airnya harus air hujan. Kita pakai air hujan bukan air sungai. Berarti selama seling waktu tidak menanam padi, menanam apa? Kita tanam tembakau. 6 bulan kita tanam tembakau, terus kalau musim hujan kita tanam padi. 1 kali aja kita tanam padi. Terus kadang-kadang kita tanam jagung dulu, baru tembakau. Apa pengaruh cuaca bagi hasil panen Bapak? Pengaruh cuaca ya kadang-kadang kalau hujan untung juga kita ditanam padi. Kalau tembakau kita musim kemarau, kita harapkan musim kemarau atau musim panas. Tembakau lebih untung, kita kalau tanam tembakau lebih untung musim panas. Kalau musim hujan ya kita tanam padi, makanya 2 musim. Kalau 1 tahun itu 2 musim. Ya, musim padi sama musim tembakau. Terus apakah ada kendala-kendala saat menanam padi? Banyak kendala. Kendalanya penyakit, kadang-kadang siput yang masih umuran 1 minggu, kita ada kendalanya siput, hamanya siput. Kalau siput 1 minggu kadang-kadang habis kita punya itu bibit padi itu. Sama ada juga hamanya, hama yang lain juga banyak. Biasanya dalam 1 kali panen Bapak itu dapat
berapa ton atau berapa kuintal? Kadang-kadang tergantung luasnya. Ya. Kalau luasnya 20 are kita dapat 1 ton 5 kintal. Kadang-kadang kalau bagus ya 1 ton 7 kintal. Berarti kalau 1 hektar kali 5 berapa jadinya itu? 1 ton 7 kintal kali 5. Terus Gitu. kan setelah panen biasanya Bapak mengonsumsi sendiri atau ada sebagian yang dijual? Ya, kami khususnya saya mengonsumsi sendiri. Nah, kalau ada lebihnya ya kita jual. Tapi kebanyakan kita konsumsi sendiri. Karena kita itu lahannya sedikit. Lahannya cuma 25 are. 1/4 hektar. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, Iya. bagaimana pengaruh pupuk subsidi terhadap para petani? Pengaruh pupuk subsidi terhadap petani ya. Kadang-kadang kita cepat mendapatkan pupuk subsidi, memang kita cepat, pengaruhnya bagus juga. Kita dapatnya lebih murah dari harga yang biasa. Makanya kita bersyukur juga adanya pupuk subsidi ini. Kami berterima kasih kepada pemerintah. Mudah-mudahan pupuknya tetap bersubsidi kayak gini, biar cepat proses kita untuk mengadakan pemupukan untuk padi kita. Berarti kalau tidak ada subsidi pupuk tidak menanam padi gitu karena harganya yang terlampau mahal. Nah, kalau pupuk terlalu mahal itu kalau kita tanam padi ya kita itu agak rugi lah istilah, rugi petani berkurang juga, petani rugi kita kalau tidak ada pupuk. Itu pengaruhnya pupuk. Kita syukurlah kita diberikan subsidi oleh pemerintah, makanya kita bisa jalan terus tanam padi.